Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Saat yang paling bahagia adalah saat mendengarkan cerita-cerita misteri. Tentunya buat Anda yang suka dengan cerita-cerita misteri ya. Nah, seperti biasa, di kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Yang ke rumah malam itu ternyata bukan kakakku. Kemarin aku heran banget kenapa tiba-tiba seisi rumah bau kentang rebus. Tadinya aku kira bau itu cuman ada di kamarku doang. Ternyata baunya nyebar di satu rumah sampai ke lantai 2. Ternyata pas aku cari tahu, kemarin ada banyak yang masuk ke rumahku. Sore ini aku dibantu buat bersih-bersih mereka. Mereka pada ketawa sama nangis dong. Gini ya, aku kasih tahu. Kalau kalian habis dari luar, terus mau masuk rumah, coba cuci kaki dulu dan ucap salam. Biar apa? Biar yang di luar nggak kebawa masuk ke dalam rumah. Ini kejadian di rumahku sendiri, dan sampai sekarang masih banyak yang berkelebat di rumah dengan suara nangis dan ketawa tadi. Sore tadi aku pastikan sebenarnya siapa saja sih yang nongkrong di rumahku. Dan ternyata persis sama apa yang teman-teman bilang di WA dan DM. Banyak banget. Saking banyaknya yang bersihin sampai capek sendiri. Dan ini pun meskipun udah diusir-usir, sebagian belum pada balik. Apa kebetahan kali ya mereka? Kata yang bantu ngusir tamu-tamu yang tak diundang ini, yang ngebawa ternyata kakakku sendiri. Jadi semalam kakakku datang, tapi aku dikasih tahu kalau yang datang bukan dia yang sebenarnya. Ya, kakakku yang datang main ke rumah itu setan. Kesel kan dengernya, apalagi aku yang kerepotan sekarang, jadi direpotin sama setan. Sebel deh. BTW, pengen banget jabarin nih bentuknya setan satu-satu. Tapi pasti bakal pada protes, soalnya takut. Jadi aku ceritain yang bagian setan yang menyerupai kakakku yang datang ke rumahku tadi malam aja ya. Jadi gini ceritanya, semalam kakakku datang dari kantor jemput kakak iparku nih. Kebetulan kakak iparku lagi nengokin kondisiku. Nah, kakakku datang gak cuci kaki atau cuci tangan, tapi main langsung masuk aja ke rumah. Ngobrol bentar terus balik, tapi perasaanku udah gak enak pas dia datang. Balik kan nih mereka. Ya aku tutup pagar, tutup pintu dong. Ya sama tutup hordeng, terus ke toilet. Kebetulan anak-anakku lagi di kamarku. Gak lama ada yang ngetuk pintu rumah. Pas aku buka gak taunya kakakku balik lagi. Tapi dia sendirian. Terus nyengir-nyengir. Udah gitu gak ucap salam, nyengir aja. Kakakku gak ngomong apa-apa. Terus main nyelonong aja ke kamar, ngeliat anak-anakku. Aku mikirnya, oh anak-anak belum salim kali tadi. Gak lama dia pergi. Tapi anehnya gak ada kendaraan dia. Terus juga kakak iparku kok gak ada. Dan dia nyengir doang kalau aku tanya. Gak lama aku masuk kamar siap-siap rebahan. Dan anak-anak kebetulan lagi tidur di kamar. Pas lagi buka-buka timeline Twitter, gak lama aku baru sadar bau kentang rebus sampai aku curhatkan semalam di Twitter. Pertama biasa aja, lama-lama makin nyengat dan makin kuat sampai aku risih. Nah, semalam kebetulan dibantu sama temen yang bisa lihat. Dilihatin nih ada apaan. Ternyata emang ada yang dateng dan nyangkut. Bukan 1-2 lagi, tapi banyak. Banyak banget kata Fai, udah kayak mau arisan. Temen yang lain juga bantuin lihat, dan memang banyak. Ternyata yang datang segerombolan. Bentar-bentar. Ini mau bikin basecamp circle salp tweet hantu apa? Banyak banget. Aku sempat kirim foto kondisi kamar ke mereka dan langsung kelihatan ada anak kecil, kakek-kakek, pocong, muka di jendela yang lagi nyengir dan lain-lain. Ciper juga aku dikasih tahu begitu. Tapi emang gak enak banget hawanya, kayak sesek gimana sih. Terus aneh deh hawanya. Intinya semalam berkat mereka jadi tenang dan baunya berkurang. Aku bisa tidur jam 3 pagi kalau nggak salah. Pagi tadi kakakku datang lagi nih sama kakak iparku. Karena kakak iparku main ke rumah. Kalau aku pamit ke kantor kan, ceritalah aku sama kakak iparku
yang mana ternyata kakak iparku ngerasain juga. Dan tadi pagi kita semua kaget bahwa yang datang kedua kalinya ke rumah itu ternyata bukan kakakku. Aku nggak tahu itu siapa, tapi mirip kakakku. Mungkin makhluk yang menyerupai. Karena kakakku nggak balik lagi, emang langsung pulang sama kakak iparku. Kakak iparku kebetulan juga bisa ngeliat. Dia ngeliat persis sama kayak apa yang teman-temanku lihat. Padahal aku nggak cerita temanku pada lihat apaan. Yang kakak iparku lihat adalah pocong, muka nempel di jendela, anak kecil, kakek-kakek, beberapa makhluk yang nggak jelas bentuknya, dan makhluk yang gede banget. Dan kakak iparku pas di rumahnya, diliatin keadaan rumahku pas tadi malam itu ada nenek-nenek tua, tangannya masuk dari jendela, terus ngebuka kunci pintu dari dalam, jadi tangannya memanjang. Nah, pas dia buka, masuklah itu semua makhluk-makhluk gak jelas ke rumahku. Dan dia juga ngelihat anakku yang paling kecil pas tidur itu diliatin sama hantu anak kecil juga, dan digangguin. Pantesan anakku semalam gelisah banget tidurnya. Dan kakak iparku ngelihat ada satu makhluk, laki-laki wajahnya ganteng, tapi terlihat kebingungan dan muter-muter di dalam rumahku. Jadi yang membawa mereka semua adalah kakakku. Kakakku habis balik dari proyek itu semalam. Nah, dia pas mau balik dari proyek situ dia nyasar. Padahal dia udah sering ke situ. Nyasarnya nggak wajar, karena jalan yang harusnya dilewatin kanan kiri kosong, tiba-tiba berubah jadi komplek mewah. Di bawah setan keder, sampai sejam ada dia nyasar. Dan dia baru ngeh kalau itu udah nggak wajar. Sampai akhirnya dia doa, lalu baru bisa nemu jalan yang biasanya dia lewatin deh. Nah, datang ke rumahku kan, nggak pakai cuci kaki, cuci tangan, langsung masuk aja. Ya udah, ke bawah semua ke dalam dan betah. Akhirnya tadi sore ya dibantuin lagi bersihin sama teman-teman kakak iparku. Dan pas dibersihin itu berkelebatan semua, plus ada suara ketawa sama nangis. Aku maksa buat bersihin karena udah ngeganggu. Semalam masih nggak ganggu, tapi pagi udah mulai ganggu. Setannya udah berani mindah-mindahin barang di rumah. Remote, TV, gelas, buku, kunci mobil, sapu dan lain-lain. Itu pindah-pindah tempatnya. Dan yang paling nyebelin adalah dikepretin air dong dari lantai 2. Padahal lantai 2 nggak ada air sama sekali. Anakku yang paling kecil juga ngomong sendiri, kayak ada yang ajak main. Ya nggak tahu sih, udah bersih apa enggak sekarang. Mudah-mudahan aja udah, tapi awalnya udah mulai nggak enak lagi sih. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Percaya nggak percaya ya gimana kan? Rumahku emang udah angker dari dulu. Datang lagi banyak semalam, kan kesel. Aku juga heran, kenapa sih dari kecil sampai udah jadi ibu 2 anak, selalu berurusan sama hal-hal kayak gini. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.